Guys, kali ini kita mau lihat Jalan Cikalong ya. Oh, Kecamatan Sidamuli. Ya, lokasi pesawahan. Guys, ini pesawahan di komplek Cikalong ya. Desa Cikalong, Kecamatan Sidamuli. Kita cek ya. Nah, ini adalah pesawahan di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamuli. Lihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kantor desa Cikalong, Kecamatan Sidamuli. Ya, intinya silaturahmi dengan Pak Kepala Desa dan ingin tahu, karena pasti rekan-rekan belum udah tahu nih ada apa sih di Desa Cikalong itu kan. Terus
kenapa desa Cikalong masuk desa wisata desa budaya kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala Desa ya, Pak Ruspandi. Dan sebelum menyimak jangan lupa subscribe, like, dan share channel Belang Bentong. Oke ya, nanti kita tanya-tanya, kebetulan lagi santai dia nih. Barusan habis jalan-jalan melihat ini apa? Situasi pesawahan di Desa Cikalong. Dari pertama masuk sampai ke ini. Akhirnya sampai di kantor desa dan kebetulan Pak Kepala Desanya lagi ada. Oke ya, kita simak pemaparan dari Pak Kepala Desa Cikalong. Oke, Pak Kugu, gimana nih? Desa Cikalong masuk wisata desa budaya. Mungkin Pak Kugu sendiri pasti harus tahu gitu juga kan, budaya di sini seperti gimana. Terus bisa dari dulu itu sangat kental dengan warisan budaya ya, pelestariannya paling kuat gitu kan untuk di Desa Cikalong. Oke, silakan Pak Kuwu untuk disampaikan ke rekan-rekan yang lain itu kan, ke YouTuber, ke yang akan menyimak channel Belang Bentong ya. Silakan Pak Kuwu. Terima kasih. Pertanyaan itu sebetulnya sangat harus panjang saya jawab, mungkin harus membutuhkan waktu 1 minggu. Tapi baiklah, secara singkat akan saya sampaikan bahwa Cikalong itu masyarakatnya sangat patuh terhadap pitutur sepuh. Makanya punya adat istiadat apa yang karuhunnya ajarkan terhadap mereka-mereka. Mayoritas bahwa penduduk Cikalong itu pertanian. Yang jelas pakem pertanian yang dipegang. Contoh dalam menentukan bercocok tanam sangat patuh terhadap peranata mangsa dari mangsa ke-1 sampai ke mangsa ke-12. Contoh hari ini adalah mangsa ke-5 mau ke-6 dan mangsa ke-7. Itu sebentar lagi akan ada musim tanam, sekarang lagi musim sebar. Dalam bercocok tanam pun akan seragam di Cikalong itu sesuai dengan pitutur sepuh, patuh dan taat terhadap. Juga tetap menentukan yang lain yang berhubungannya semua dengan pertanian, baik adat istiadat ataupun seni budaya. Contoh adat istiadatnya bahwa di Cikalong itu masih pakem terhadap ada pandangan ya, kalau orang pegang pandangan itu akan sifat sirik pilik pasek munapek jahilkannya akan hilang. Lamun mipit kudu amit, kalau ngalah kudu menta. Itu prinsip orang Cikalong. Jadi selalu hirup rukun sauyunan, silih asa, silih asih, dan silih asuh. Karena masih walaupun pendatang beda keturunan dari mana, karena di sini Padon Telu dari Cirebon, dari Mataram, dan asli dari Banten. Jadi suatu tempat yang asal muasalnya ada 3 ras yang berbeda, sehingga bersatu di Cikalong sudah ratusan tahun. Peradaban di Cikalong itu udah ratusan tahun. Makanya sekarang patuh terhadap hitungan tahun saja menentukan hijriah Cikalong itu namanya hijriah aboge, bahwa yang dikatakan poet 7 rangkep 5 tahun 8 itu masih dianut dari mulai tahun alif, tahun he, tahun b sampai tahun jim akhir. Karena satu windu itu ada 8 tahun. Windu itu dibagi 4. Sekarang itu windu Samcayo dan kemarin windu Sengoro. Itu udah pakem. Sekarang tahunnya tahun alif, Sukramanis. Nah, sekarang tahun windunya windu Samcayo. Nah, itu dua dianut oleh orang Cikalong. Termasuk seni dan budaya. Seni budaya yang patuh, yang terus terlestari sampai hari ini adalah ronggeng gunung. Makanya pusat ronggeng gunung ada di Cikalong. Ya, berhubungan dengan pertanian. Ada tembang beluk, ada gondang, ada wawacan. Jadi wawacan itu dari berbagai cerita, ada yang sudah mendarah daging di sini, cerita Si Ogin. Si Ogin itu cerita Ciung Wanara. Juga cerita Sulanjana. Kalau Sulanjana itu cerita Tatanen. Kenapa digandrungi? Karena tata cara bercocok tanam ada di wawacan Sulanjana. Di situ cara penanganan penyakit dan sebagainya. Makanya di Cikalong juga ada menciptakan cara penanganan
hama, yaitu yang namanya tampaling. Ada budaya nampaling di sini. Secara biologis menangkap belalang di sawah yang merusak padi tidak oleh racun kalau di Cikalong, yaitu menggunakan alat yang namanya tampaling. Nanti kita boleh diperlihatkan tampalingnya seperti apa. Setiap bulan September di Cikalong ada festival budaya, di antaranya adalah festival nampaling bersatu satu paket dengan hari jadi Kabupaten Pangandaran. Kalau ingin menyaksikan festival budaya dari berbagai budaya adat di Cikalong, tentang Cikalong, silahkan saja datang ke Cikalong untuk menyaksikan. Nanti di bulan September yang akan datang ada festival budaya. Insya Allah di Cikalong juga ada kampung adat yang bisa dikunjungi. Sekarang lah dibenahi, mudah-mudahan kampung adat itu akan nanti pusat-pusat budaya, pusat-pusat festival adat itu akan muncul, akan bisa dilihat di kampung adat itu. Itu saja mungkin yang secara sekilas, sebetulnya panjang menceritakan aboge dan sebagainya, menceritakan tentang tata titi duduga prayoga itu juga panjang, tentang tahun, tentang siklus pranata mangsa juga itu sangat panjang. Tetapi kami secara singkat, kalau pengen semuanya tahu dari adat istiadat Cikalong, ya harus datang, karena Cikalong itu desa lama, desa tua. Nama Cikalong itu dari peradaban lahir sekitar ribuan tahun yang lalu, dari zaman Eyang Praja Wijaya Diningrat. Itu sekarang udah saya keturunan ke-7,